Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kemarahan Garp, perpecahan di Angkatan Laut, dan pemberontakan terhadap pemerintah dunia. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu, biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Monkey the Garp adalah salah satu karakter yang sangat populer dalam cerita, di mana namanya terkenal sampai ke berbagai penjuru dunia. Hal tersebut karena Garp memiliki nama besar yang melegenda, karena telah meraih begitu banyak prestasi sepanjang karirnya sebagai seorang angkatan laut. Saat ini, Garp sudah tua dan lebih fokus menjadi seorang instruktur walaupun dia masih menjalani misi tertentu, seperti pengawalan Raja Neptune dan Shirahoshi sebelum dan sesudah leveling berlangsung. Walau tak lagi muda, tapi Garp tetap seorang angkatan laut yang tak bisa diremehkan, karena kemampuan bertarungnya dia miliki masih sangat hebat. Dengan kekuatan besar yang Garp miliki, serta segudang pengalaman dalam pertempuran, tentu apabila dia mengamuk maka akan sulit untuk dihentikan. Cukup meyakinkan bahwa suatu saat nanti, Garp pasti akan mengamuk dengan alasan besar yang selama ini dia pendam. Garp saat ini sedang menahan amarah yang tak bisa sembarangan dia perlihatkan, masih harus menunggu waktu yang tepat. Mungkin dulu ada banyak orang yang bertanya mengapa Garp yang sangat kuat dan terkenal sebagai pahlawan angkatan laut hanya mencapai pangkat Vice Admiral saja, tidak lebih dari itu. Namun pertanyaan terjawab begitu manga One Piece Chapter Zero terbit, karena di sana terungkap bahwa Garp beberapa kali menolak kenaikan pangkat. Artinya, Garp bisa saja menjadi seorang Admiral, tapi dia sendiri yang tidak mau dengan alasan agar bisa bergerak bebas. Menurut Garp, pangkat dan posisi yang terlalu tinggi justru akan membuat dirinya tak bisa bebas bergerak lagi karena bakal terkekang. Namun, dikonfirmasi oleh Sengoku dalam manga One Piece Chapter 957, ada alasan utama mengapa Garp tak ingin menjadi Admiral, yaitu agar tidak menjadi bawahan langsung Tenryubito. Rupanya, Admiral adalah bawahan langsung Tenryubito, sehingga harus selalu siap sedia kapan saja Tenryubito perlukan dan harus melakukan apapun perintah mereka. Dari sana bisa disimpulkan bahwa Garp tidak suka dengan Tenryubito, sehingga dia enggan menjadi bawahan langsung mereka. Menurut Mimin, bukan hanya sekedar tidak suka saja, tapi Garp juga sangat membenci Tenryubito. Semakin lama Garp menjadi seorang angkatan laut, maka ada semakin banyak kebusukan yang diketahui tentang Tenryubito. Mulai dari perbudakan sampai tindakan-tindakan mengerikan demi kesenangan pribadi. Para Tenryubito di mata Garp adalah orang-orang yang sangat buruk sehingga jauh di dalam hati Garp memendam kemarahan terhadap mereka. Bahkan menurut Mimin bukan cuma Garp saja yang berpikiran demikian, melainkan Sengoku dan Suru pun begitu. Jadi, tiga legenda angkatan laut tersebut tidak menyukai eksistensi serta perbuatan para Tenryubito. Selain Tenryubito, Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia pun seringkali mengambil keputusan sewenang-wenang tanpa memikirkan nasib dari orang lain. Dengan begitu, bukan cuma Tenryubito saja yang dibenci oleh Garp, tapi juga Gorosei. Berdasarkan hal tersebut, Mimin menduga Garp punya rencana untuk mengubah sistem dalam pemerintah dunia yang sudah buruk sejak lama karena ulah Tenryubito dan Gorosei. Namun, untuk mengubah sistem tidak bisa dilakukan dengan cara halus, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Cara terbaik untuk membuat pemerintah dunia menjadi lebih baik adalah dengan memulihkan Tenryubito dan Gorosei. Dalam pemerintah dunia juga ada pemimpin tertinggi dari balik layar yang disebut Imsama. Tapi keberadaan Imsama sepertinya hanya diketahui oleh Gorosei saja. Jadi, sampai sejauh ini masih aman untuk beropini yang ingin digulingkan oleh Garp dan kawan-kawan adalah Tenryubito serta Gorosei. Karena Imsama belum mereka ketahui. Ingin menggulingkan Tenryubito dan Gorosei sama artinya dengan mereka ingin memberontak terhadap pemerintah dunia. Kemarahan Garp serta keinginan Sengoku dan Suru agar perubahan menjadi lebih baik terjadi tak bisa terburu-buru untuk diwujudkan. Tentu perlu waktu, harus menunggu saat yang paling tepat untuk mencoba merealisasikan keinginan para legenda angkatan laut tersebut. Mereka harus menarik banyak orang dari angkatan laut yang berpikiran sama, karena semakin banyak dukungan dari dalam maka akan semakin bagus. Dengan begitu, angkatan laut akan terpecah menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama setuju dengan rencana para legenda, sedangkan kelompok kedua tidak setuju. Kelompok pertama akan diisi oleh orang-orang seperti Smoker, Fujitora, dan lain-lain yang menginginkan perubahan baik terjadi sehingga mereka akan mendukung Garp, Sengoku, dan Suru. Menurut Mimin, tim Sword juga akan berada dalam kelompok pertama ini, karena kemungkinan besar tim Sword dibentuk oleh tiga legenda angkatan laut tersebut. Untuk sekarang, tugas utama tim Sword memang sebagai mata-mata profesional di tempat-tempat sulit, seperti wilayah Yonko. Namun, ketika pemberontakan terjadi nanti, maka tim Sword akan segera berkumpul untuk membantu Garp dan kawan-kawan.
Dalam pemberontakan melawan pemerintah dunia, tim Sword akan berhadapan dengan para anggota CP0. Hal tersebut karena mereka sama-sama agen intel hebat dengan kemampuan bertarung yang handal. Juga ada fakta unik dari nama mereka yang mungkin sengaja dibuat Oda Sensei sebagai petunjuk. Sword secara harfiah berarti pedang, sedangkan CP0 adalah singkatan dari Super Pole Aegis Zero, di mana kata Aegis berasal dari Aegis, yang berarti tameng atau perisai dalam mitologi Yunani. Sepertinya nanti tim Sword akan bisa diibaratkan sebagai pedang yang menyerang pemerintah dunia, sedangkan CP0 diibaratkan tameng yang melindungi pemerintah dunia. Kapan pemberontakan akan terjadi menurut Mimin setelah Arch Wano Kuni berakhir? Saat itu Garp akan mencurahkan semua kemarahan yang selama ini dia pendam kepada pemerintah dunia. Mengapa Mimin yakin hal tersebut akan terjadi usai Arch Wano Kuni? Karena dalam SBS volume 97, Oda Sensei bilang setelah Arch Wano Kuni akan ada Arch panjang, di mana kita bakal melihat perang terbesar sepanjang sejarah. Jadi, pemberontakan Garp dan kawan-kawan terhadap pemerintah dunia adalah bagian atau rangkaian dari perang terbesar sepanjang sejarah yang akan berlangsung nanti. Dalam melawan pemerintah dunia, kelompok Garp akan dibantu oleh bajak laut topi jerami dan juga pasukan revolusi. Mereka akan bersekutu untuk melawan pemerintah dunia dengan sekuat tenaga agar mereka bisa menang dalam pertempuran tersebut. Ada beberapa alasan mengapa bajak laut topi jerami akan bersekutu dengan kelompok Garp. Alasan pertama, tujuan mereka sama, karena pasti nanti Luffy juga akan ingin menumbangkan pemerintah dunia. Apalagi Akainu ada di kubu yang membela pemerintah dunia, sehingga Luffy bakal semangat agar mendapatkan kesempatan melawan Akainu. Alasan kedua, X-Drake dan Kobe bakal menjadi penghubung antara bajak laut topi jerami dengan kelompok Garp. Sebagai tim Sword, tentu mereka berdua akan membantu Garp dan kawan-kawan nanti. Sekarang ini, X-Drake telah diterima untuk beraliansi dengan Luffy di Wano Kuni dalam menghadapi bajak laut Beast. Mengingat Luffy punya kekuatan paling menakutkan di lautan yang bisa membuat orang-orang di sekeliling satu persatu menjadi kawan, maka kemungkinan besar usai Arch Wano Kuni pun X-Drake akan tetap ingin berhubungan baik dengan Luffy. Dengan begitu, akan ada kesempatan bagi X-Drake untuk meminta Luffy bersekutu dengan kelompok Garp dalam pertempuran. Untuk Kobe, dia akan meyakinkan kelompok Garp agar mau bersekutu dengan bajak laut topi jerami, karena Kobe pun pasti ingin berjuang bersama Luffy. Alasan ketiga, Luffy adalah cucu dari Garp, sehingga bukan mustahil Garp mau bekerja sama dengan cucunya sendiri. Dulu pun Garp pernah beraliansi dengan bajak laut seperti Roger di God Valley, maka untuk kembali beraliansi dengan bajak laut bukan hal baru lagi untuk Garp. Sedangkan alasan mengapa kelompok Garp akan bersekutu dengan pasukan revolusi pun ada beberapa. Alasan utama karena tujuan mereka sama, di mana kelompok Garp ingin memberontak terhadap pemerintah dunia dan pasukan revolusi mau menggulingkan Tenryubito. Kemudian Garp juga adalah ayah dari Dragon, sehingga tak mustahil untuk bekerja sama dengan anak sendiri ketika memang dalam situasi yang diperlukan. Alasan lain, mungkin Dragon akan bisa meyakinkan Garp, Sengoku, dan Suru bahwa tujuan pasukan revolusi itu sebenarnya sangat baik sehingga mereka pun akan menerimanya. Aliansi sebagian angkatan laut yang dipimpin Garp, Sengoku, Suru dengan bajak laut topi jerami dan pasukan revolusi akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan begitu, mereka pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan kubu pemerintah dunia dalam pertempuran besar nanti. Pertarungan yang akan terjadi pasti sangat sengit, tapi pada akhirnya kubu pemerintah dunia akan merasakan kekalahan besar mereka. Setelah itu terjadi, maka perubahan besar-besaran pun akan segera dilaksanakan demi memperbaiki sistem agar menjadi lebih baik. Dalam pemerintah dunia, Tenryubito akan digulingkan sehingga prediksi Doflamingo soal kejatuhan mereka benar akan terjadi. Keberadaan Im Sama akan terbongkar, bahkan Im Sama akan kalah dalam pertempuran nanti. Begitu juga dengan Gorosei yang akan kalah dalam perang. Maka 5 orang tua itu akan dilengsarkan dari posisi kepala pemerintah dunia. Menurut Mimin, pemerintahan dunia akan diambil alih oleh pasukan revolusi yang bakal menduduki kursi-kursi kekuasaan. Dragon akan menjadi pemimpin tertinggi, sedangkan Sabo bersama 4 komandan akan menggantikan posisi Gorosei, setingkat di bawah Dragon. Keberadaan Tenryubito sebagai bangsawan dunia akan dihapuskan, jadi pemerintah dunia sudah tak lagi punya bangsawan. Nanti ketika pasukan revolusi menduduki pemerintah dunia, Fleet Admiral berganti, serta sistem pemerintahan dan angkatan laut menjadi berubah lebih baik. Luffy tidak akan peduli, dia akan menjadi orang yang paling bebas di lautan seperti apa yang dia inginkan.